Ya, ada yang bilang sama saya seperti ini, Mas Angga, enak ya di dunia properti, hasilnya sangat menjanjikan dan cukup menggiurkan di era saat ini. Jawabannya ya benar, tapi lihat video ini sampai selesai. Ya, memang di dunia properti sangat menjanjikan karena yang pertama memang tanpa modal, kita hanya menjual aset milik orang lain, kita mendapatkan fee, komitmen fee berkisar sekitar 2,5% sampai 3% dari hasil penjualan. Hitung saja misalkan penjualan 500 juta kita dapat fee 2,5%, ataupun mungkin penjualan 1M kita dapat fee 2,5% sampai 3%. Itulah penghasilan di dunia properti tanpa modal. Tapi kita tidak tahu proses yang sudah mungkin saya pribadi jalankan dari 2016 di bidang bisnis personal property, di mana kita harus survei setiap hari, mengantar pembeli mungkin ratusan pembeli dalam waktu setahun, dan itu bertahan mungkin sudah dari 2016 sampai saat ini. Mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram personal property, dengan banyak pengikut dihasilkan dengan tidak instan, karena dengan proses yang sangat panjang. Saya harus memposting sendiri, mengedit video sendiri, memposting mungkin aset yang saya tawarkan, mungkin ratusan listing yang ada di personal property saya sendiri, tidak ada asisten. Saya harus mencari klien sendiri, saya harus mencari pembeli sendiri, saya harus mencari aset yang dijual sendiri, saya harus bekerja sampai malam sendiri, saya harus mungkin jatuh bangun sendiri, negosiasikan antara buyer dan owner sendiri, mencari prospek perbankan yang bisa membantu kita dalam transaksi sendiri, mencari notaris sendiri. Itu yang harusnya teman-teman pahami, karena tidak ada proses pencapaian tanpa hasil yang baik, tanpa proses yang kerja keras ataupun proses yang besar. Jadi di saat ini mungkin media sosial sudah semakin mempermudah, tapi paling tidak kita harus memiliki tidak hanya melihat hasilnya, tapi proses yang sudah kita jalankan sebelumnya. Kita nangis sendiri, kita cerita sendiri, capek sendiri, menghabiskan bensin sendiri, dikecewakan, tidak jadi membeli mungkin puluhan kali, bahkan ratusan kali, sehingga mencapai satu deal yang proyek-proyek yang diizinkan berhasil. Jadi yang terpenting bukan hasilnya, tapi proses yang mampu kita lewati, konsisten, persisten, kerja keras, kerja cerdas, dan juga dengan doa tentunya, karena itu faktor yang utama. Yang paling penting juga adalah memberi berkat untuk orang tua yang kita miliki saat ini, karena tidak mungkin orang besar, orang hebat tanpa taat dengan orang tua dan taat dengan agamanya. Itu aja. Jadi yang penting adalah lakukan yang terbaik, yang maksimal dengan doa, usaha. Orang lain tidak perlu tahu bagaimana kita berusaha, bagaimana kita menitiskan air mata sekalipun, tapi mereka melihat posisi sekarang kita bisa enak karena hal itu semua sudah kita lakukan. Tetap semangat, God bless you.